Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Syara Rizkyanti dengan NPM 2022-145-01622. Saya akan menjelaskan logika dalam filsafat. Yang pertama adalah logika sebagai esensi dari filsafat. Logika itu dapat disebut juga sebagai ilmu atau elemen dasar dari setiap ilmu pengetahuan, atau juga sebagai sendi atau keterampilan. Sendi atau asas-asas pemikiran yang tepat, lurus, dan semestinya. Ada juga logika dari aspek waktu dan kecanggihannya. Yang pertama adalah tradisional atau naturalis, yaitu cara berpikir yang sederhana yang berdasarkan kodrat atau naluri fitrah manusia yang sejak lahir sudah dilengkapi alat berpikir. Lalu yang kedua adalah modern. Modern dibagi menjadi dua, yaitu formal dan material. Formal adalah mempelajari cara atau pekerjaan akal serta menilai hasil-hasilnya. Yang kedua adalah material, yaitu mempelajari sumber, alat, dan proses pengetahuan. Yang kedua adalah manfaat logika dalam pengembangan ilmu. Yang pertama adalah menyatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan dan juga bahkan di kehidupan. Lalu yang kedua adalah menambah daya berpikir abstrak dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga adalah mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Lalu yang keempat adalah membantu kita berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dari yang palsu. Lalu yang terakhir adalah membantu orang berpikir lurus, tepat pada sasaran. Lalu yang ketiga ada macam-macam logika. Yang pertama adalah logika alamiah. Logika alamiah yaitu kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan subjektif. Lalu yang kedua adalah logika kodratiah. Ada pada setiap manusia karena kodratnya sebagai makhluk rasional dengan akal budi manusia dapat bekerja menurut hukum logika secara spontan. Lalu yang ketiga adalah logika alamiah. Maksud saya adalah logika ilmiah. Logika ilmiah itu adalah ilmu praktis normatif yang mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk di pikiran manusia yang jika dipatuhi akan membimbing kita mencapai simpulan yang lurus atau sah. Logika ilmiah ini adalah penyempurna dari logika kodratiah. Lalu ada 4 kemungkinan yang dimiliki sebuah argumen secara a priori. Yang pertama adalah bentuk benar tapi isi tidak benar. Apa dari maksud itu? Contohnya adalah manusia adalah binatang berkaki 4. Alibaba adalah manusia. Jadi Alibaba adalah binatang berkaki 4. Lalu yang kedua adalah bentuk tidak benar tetapi isi benar. Contohnya adalah semua ayam mempunyai kaki. Dadang bukanlah ayam, jadi Dadang mempunyai kaki. Lalu yang ketiga adalah bentuk benar dan isi benar. Yang pertama adalah, contohnya adalah kota yang terletak di sebelah utara Roma lebih sejuk daripada Roma. London adalah kota yang terletak di sebelah utara Roma. Jadi, London lebih sejuk daripada Roma. Lalu yang terakhir adalah bentuk tidak benar dan isi tidak benar. Contohnya adalah semua yang lebih ringan daripada batu mengambang dalam air. Air lebih ringan daripada batu. Jadi air mengambang dalam air. Lalu ada juga bernalar, yaitu suatu proses berpikir yang menyangkut cara menarik kesimpulan sebagai suatu pengetahuan menurut suatu alur atau kerangka berpikir tertentu atau kerangka berpikir tertentu. Lalu penalaran dibagi menjadi 2, yaitu penalaran induktif dan juga deduktif. Yang pertama adalah penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Proses penarikan simpulan yang umum atas dasar pengetahuan tentang kasus-kasus individual atau khusus
berkaitan erat dengan pengamatan indrawi. Lalu yang kedua adalah penalaran deduktif. Penalaran simpulan titik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada simpulan yang bersifat khusus menggunakan pola pikir silogisme. Lalu ada juga unsur-unsur penalaran deduktif, yaitu aspek kegiatan mental. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian atau konsep, putusan, dan juga penyimpulan. Yang kedua adalah aspek ekspresi verbal. Hal tersebut dapat dilihat oleh bentuk kata atau term, pernyataan atau kalimat berita atau proposial, dan silogisme. Ada juga hal-hal yang membedakan persoalan induktif dan juga deduktif. Kalau induksi adalah akal bertolak dari pengetahuan yang konkret atau khusus lalu menyimpulkan hal yang lebih umum. Kalau deduksi adalah akal bertolak dari pengetahuan yang lebih umum untuk menyimpulkan hal yang lebih khusus. Lalu ada simpulan bersifat generalisasi, tidak menjamin kepastian mutlak. Itu adalah induksi. Lalu yang deduksi adalah simpulan bersifat analitis, argumentasinya sah dari sudut logika, yaitu formal. Lalu yang terakhir ada proposisi, logika, dan objektivitas. Proposisi adalah pernyataan yang terstruktur untuk mencapai sebuah kesimpulan. Proposi dalam logika akan membangun sebuah kebenaran ilmiah. Lalu yang terakhir adalah kebenaran ilmiah yang logis ditandai dengan hadirnya objektivitas. Lalu ada silogisme. Silogisme itu adalah proses penarikan simpulan secara deduktif, disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi, yaitu simpulan. Ada juga ragam-ragam silogisme. Yang pertama adalah silogisme kategorik, yaitu semua proposisinya merupakan kategorik. Yang kedua adalah silogisme hipotetik. Argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Lalu yang terakhir adalah silogisme disyuntif, yaitu premis mayornya merupakan keputusan disyuntif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Lalu ada juga hukum-hukum silogisme kategorik. Yang pertama adalah apabila salah satu premis bersifat partikular, maka simpulan harus partikular juga. Contohnya adalah semua yang halal yang dimakan menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Jadi sebagian makanan tidak halal untuk dimakan. Itu adalah konklusinya. Lalu yang kedua ada apabila salah satu premis bersifat negatif, maka simpulan harus negatif juga. Contohnya adalah semua korupsi tidak disenangi sebagian pejabat korupsi. Jadi kesimpulannya adalah sebagian pejabat tidak disenangi karena tidak korupsi. Lalu yang ketiga adalah apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Contohnya adalah beberapa politikus tidak jujur. Bambang adalah politikus. Kedua premis tersebut tidak harus disimpulkan. Jika dibuat kesimpulan, maka kesimpulannya hanya bersifat kemungkinan atau bukan kepastian karena tidak jelas. Konklusinya adalah Bambang mungkin tidak jujur. Lalu yang keempat adalah apabila kedua premis bersifat negatif, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Contohnya adalah kerbau bukan bunga mawar, kucing bukan bunga mawar. Kedua premis tersebut tidak mempunyai kesimpulan. Lalu yang kelima adalah apabila term penengah dari suatu premis tidak tentu, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Contohnya adalah semua ikan berdarah dingin, binatang ini berdarah dingin. Maka binatang ini adalah ikan. Mungkin saja binatang melata. Lalu yang terakhir adalah apabila tidak konsisten, maka simpulan akan salah. Contohnya adalah kerbau adalah binatang. Kambing bukan kerbau, jadi kambing bukan binatang. Binatang pada konklusi merupakan term negatif. Sedangkan pada premis 1 bersifat positif.
Lalu ada juga 4 macam silogisme hipotetik. Yang pertama adalah premis minor mengakui sebagian anteseden. Contohnya adalah jika hujan saya naik beca. Sekarang hujan, maka saya naik beca. Itu adalah konklusinya. Lalu yang kedua adalah premis minor mengakui bagian konsekuennya. Contohnya adalah jika hujan bumi akan basah, sekarang bumi telah basah, maka hujan telah turun. Lalu yang ketiga adalah premis minor mengingkari anteseden. Contohnya adalah jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan terpaksa, maka kegelisahan tidak akan timbul. Lalu yang terakhir adalah premis minor mengingkari bagian konsekuennya. Bila mahasiswa turun ke jalanan, penguasa akan gelisah. Pihak penguasa tidak gelisah, jadi mahasiswa tidak turun ke jalanan. Lalu ada juga hukum-hukum silogisme hipotetik. Yang pertama adalah bila anteseden terlaksana, maka konsekuen juga terlaksana. Bila anteseden tidak terlaksana, maka konsekuen tidak terlaksana. Bila konsekuen terlaksana, maka anteseden terlaksana. Bila konsekuen tidak terlaksana, maka anteseden tidak terlaksana. Lalu ada juga silogisme disyuntif. Silogisme disyuntif dalam arti sempit, mayorem mempunyai alternatif dan kontradiktif. Dalam arti luas, premis mayorem mempunyai alternatif bukan kontradiktif. Contohnya, untuk yang sempit adalah Harry jujur atau berbohong. Ternyata Harry berbohong, maka ia tidak jujur. Untuk yang luas, contohnya adalah Tono di rumah atau di pasar. Ternyata ia tidak di rumah. Jadi Tono sedang di pasar. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.